Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi ya. Yang jawab salam tak doakan suaminya tampan, soleh, kaya. Pada hakikatnya salam itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sapaan. Salam itu ada doa di dalamnya. Maka identitas orang Islam ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan temannya, bertemu dengan gurunya, yang pertama kali diucapkan adalah ucapan salam. Kalau salam sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, tak lupa wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMP. Oh ini SMP ya? Oh SMP SMA. Bapak Kepala SMP, SMA, SMK. Yang hijau ini apa? SM. Nah. SMK. Sing niki? Oh SMP. Putih. Yang putih apa? Berarti ini SMK, SMP, SMA. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP YPM 2 Sukodono. Oh Ibu Hajah Lailatul Mufidah MPDI, Ibu Lailatul Mufidah sak mangke. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA YPM 2 Sukodono, Bapak Muhammad Hajir MPD. Oh sak mangke. Tak lupa yang saya hormati Kepala Sekolah SMK YPM 5 Sukodono, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Jamil MM. Tak lupa yang saya hormati Waka dan staf SMP, SMA, SMK Komplek YPM Panjunan Sukodono. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SMP, SMA, SMK Komplek YPM Panjunan Sukodono. Tak lupa Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Islah, Bapak Muhammad Masyhuri SPD dan segenap jajaran pengurus Takmir Masjid Jami Al-Islah. Hingga kawula hormati ugi siswa-siswi, adik-adikku, dan tak lupa ikut hadir pula suami saya. Semoga yang ikut hadir di sini semuanya menyempatkan waktunya
diberikan kebermanfaat ilmunya, diberikan tercapai cita-citanya. Saya ajak adik-adik sekali. Oh, yang di atas ini apa? Oh, sama. Saya ajak adik-adik sekalian semuanya mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajah, berkumpul bersama yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hakikatnya sehat itu bukan hanya sekedar sehat. Maksudnya bagaimana? Kalau berdoa, biasanya nek wong Jawa ngene, tak dongakno moga-moga sehat. Itu ternyata kurang lengkap. Doanya harus lengkap begini, sehat wal afiat. Kenapa harus afiat? Karena afiat itu pelengkap sehat. Afiat itu maknanya sehat yang digunakan untuk kebaikan. Kalau sehatnya tidak digunakan untuk kebaikan, berarti sehatnya tidak afiat. Apalah artinya kita sehat tapi tidak afiat? Paham ya? Jadi sehat itu harus lengkap dengan afiat, karena afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehat tapi dilakukan untuk kejahatan berarti sehat yang tidak afiat. Bahkan justru para pelaku kejahatan itu rata-rata badannya sehat-sehat. Ya napa mboten? Coba maling sehat napa mboten? Sehat. Rampok sehat napa mboten? Sehat. Pelakor sehat napa mboten? Sehat. Itu semua mereka sehat tapi tidak afiat. Maka doanya harus lengkap, sehatnya juga harus afiat. Sehat wal afiat, badannya sehat dan sehatnya digunakan untuk kebaikan. Contohnya pada pagi hari ini kita semua punya sehat. Ada yang lagi pusing, badannya nggak penak, mual. Kalau ada, semoga hilang semua penyakitnya. Bapak Ibu guru sing linu-linu pegel linu ilang linune, sing siraing amin, sing pegel linu ilang linune, sing siraing ngelu ilang ngelune, sing lara mata ilang. Pada hakikatnya semuanya hadir di sini untuk kebaikan, yang sehat yang dilengkapkan dengan afiat, insya Allah semuanya sehat. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adik-adik pengen dipanggil apa? Mbak atau adik? Adik. Berarti kalau dipanggil adik jawabnya dalem gitu ya. Yuk. Adik. Adik. Adik, adik. Mari kita lihat mana yang paling kompak. SMK dulu. Adik. Adik. Kelompok SMK lemes. Dalam. Kita beralih ke SMP. Ayo adik-adik SMP ku. Adik. Ini nggak rai cumpleng kuping. SMA. Adik. Ya wes, pemenangnya SMK. Burung. Nanti kita lanjut lagi. Ada sholawat yang selalu saya baca dimanapun saya ngaji, dimanapun saya ngaos. Jadi adik-adik itu kalau pengen doanya mandi, tahu mandi ya? Kalau pengen doanya manjur, makbul, mujarab, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu aktivitas ibadah yang dilakukan secara konsisten, kontinu, tidak bolong. Itu namanya istiqomah. Sampean kepengen cita-citanya tercapai, aku kepengen dua istiqomah. Apa itu? Puasa, contoh. Aku pengen istiqomah, apa itu? Contoh bangun malam. Aku pengen istiqomah apa? Yang penting punya istiqomah. Jujur saya kalau disuruh istiqomah yang berat-berat gak bisa. Makanya kenapa waktu pengajian saya bawa sholawat ini sebagai istiqomah. Kan sholawat kan istiqomah yang paling gampang, tapi semudah-mudahnya istiqomah itu memang kalau dilakukan kadang berat kadang lali.
Tapi nanti khusus untuk sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu, khusus sholawat ini saja, fokus ke suara saya dan suara jamaah. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa ngiringin saya sampai kalau selesai. Ini rencana ngajinya sebentar aja apa lama? Lama. Oke, mari kita sepakati selesai jam berapa? Ya pun, secukupnya saja. Monggo, sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa bi'ahlil badri ya Allah. Monggo. Semoga barokah bacaan sholawat, yang sakit-sakit paringi sehat, yang sehat ya tambah sehat. Adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini dikemas dalam rangka memperingati perjalanan spiritual, perjalanan yang pernah dialami Rasulullah, yang dimana peristiwa itu terjadi di bulan. Oke, coba sekarang kita ini sedang berada di bulan Januari. Ayo, sekarang kita ini sedang berada di bulan Rajab. Mirisnya sekarang masih banyak yang belum hafal bulan-bulannya orang Islam. Tapi adik-adik sudah hafal apa belum? Coba bareng-bareng ya. Dari awal, Muharram. Yuk. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban,
Ramadan di bulan Rajab ini ternyata ada peristiwa perjalanan Rasulullah yang kalau kata orang itu perjalanan yang mustahil dilakukan, tapi ternyata atas kehendak Allah Rasulullah melakukan perjalanan ini dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Dijawab ya. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Tahu Palestina di mana? Palestina itu Sukodono belok kanan. Di Palestina setelah itu ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah langsung yang istimewa, yakni perintah sholat. Dibandingkan peristiwa-peristiwa yang lain, kalau adik-adik tahu peristiwa puasa, perintah puasa, ngapunten, perintah puasa itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Perintah zakat disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus untuk perintah sholat Allah langsung yang memanggil Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha. Yang awalnya dulu perintah sholat bukan 5 waktu, 50 waktu, dinego. Apa bahasanya orang Sukodono? Dinego apa? Nyang. Oh ya, ya, yang asalnya 50 waktu dinyang jadi 5 waktu. Kenapa kok dinyang? Ya 5 waktu belum, sudah dinyang 5 waktu saja kita kadang ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng raka-karuan, sering masih bolong. Ada yang sholatnya masih bolong banyak. Biasanya ciri-cirinya arek sing sholatnya sik bolong-bolong itu biasanya kudungnya warna putih. Ya nek ora warna putih biasanya kudungnya warna hijau. Nek ora warna hijau biasanya kudungnya warna krem, ireng-ireng. Ora, kalau ireng ora. Nek wonge gawe kudung ireng berarti wonge sholihah. Loh, sapa muni preketek iki? Sallallahu Nabi Muhammad. Dan peristiwa ini, perjalanan spiritual ini hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Kenapa perintah sholat menjadi perintah yang sangat penting? Bayangkan saja adik-adik, perintah sholat ini dalam kondisi apapun tidak ditoleransi untuk ditinggalkan. Berbeda dengan puasa. Coba mari kita pikir, ada orang sakit, pusing, mual, badannya greges kabeh ra karu-karuan. Aku nggak puasa dulu, boleh atau tidak? Boleh. Aku pusing, awak gak penak, awak loro kabeh, aku gak sholat dulu, boleh atau tidak? Tidak. Kalau puasa Ramadan, sampean nggak poso mbak? Nggak. Lapo gak poso? Loro. Oh alah, loro. Iya gak popo. Loro apa? Panu. Ya tergantung lorone. Kalau sholat nggak bisa, alasan sakit. Saya sakit makanya nggak sholat, nggak bisa. Sakitnya parah, saya nggak bisa berdiri. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Gimana sholatnya? Duduk. Contoh, saya duduk. Oh, duduk boleh. Saya nggak bisa duduk. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Gimana caranya? Tidur miringanan. Oh, saya nggak bisa miringanan, melumah. Tahu melumah? Melumah itu apa ya bahasanya? Adik-adik tahu bahasa jebablang? Apa ya? Ya itulah melumah, letang-letang, jebablang. Apa ya nak Sukodono? Ya melumah. Sholat tangannya saja yang gerak. Oh, tangannya nggak bisa gerak. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Gimana caranya? Isyarat pakai batin, matanya saja yang ketip-ketip. Oh, saya nggak bisa ketip-ketip. Disolati wong kurung mati kok.
bisa ketep-ketep, saya cuma bisa melorok saja. Tahu bahasa melorok? Apa? Kalau Sukodono apa? Mendelik. Lu sholat mendelik boleh? Boleh, tetap wajib sholat, wajib. Gimana caranya? Ya mendelik. Enak malaikat kari nyulek kan. Dalam kondisi apapun sholat tidak bisa ditinggal. Mau alasan apa? Saya ahli maksiat, saya sering melakukan kejelekan, saya malu karena saya sudah melakukan dosa ini dan itu. Apa tetap terus habis itu tidak sholat? Tidak, tetap wajib sholat. Malah justru as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan-perbuatan jelek bisa mudah ditinggalkan selama adik-adik tidak meninggalkan sholat. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Kok mulai takoni ibu pengajian mau oleh apa? Loh. Dalam kondisi apapun, mau alasan apa? Saya nggak sempat sholat, saya kerja. Saya itu kalau kerja dari Surabaya ke Jakarta naik mobil pulang pergi, gimana? Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Tapi waktunya nggak ada rukhsah, namanya jamak. Apa adik-adik? Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Oh, berarti sholat oleh digabung ya? Ya wes, aku meneh tak sholat isya ambek subuh, ben menesok ra usah tangi. Boleh atau tidak? Tidak. Yang boleh digabung hanya sholat-sholat tertentu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, berarti yang boleh digabung zuhur, asar, maghrib, isya. Ya sudah, saya mau gabung asar dan maghrib. Boleh atau tidak? Tidak. Ada ketentuannya. Subuh dengan asar, maghrib dengan isya. Masya Allah, ya lupa ngapunten, efek manten baru ya. Zuhur keliru. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau sholatnya di awal waktu namanya jamak takdim, kalau sholatnya di akhir waktu namanya jamak takhir. Maksudnya di awal waktu, di akhir waktu gimana? Zuhur dan asar, mana yang di awal waktu? Zuhur. Maghrib dan isya, mana yang di akhir waktu? Isya. Do you understand? Oh, pinter bahasa Inggris semuanya ya? Oh mas, mantap. Oke. Terus habis itu gimana niatnya? Belakangnya tinggal ditambah jam, contoh jamak takdim, jam'at takdimin lillahi ta'ala. Tapi saya perjalanan jauh terus waktunya mepet, saya berhentinya cuman sebentar, ada keringanan lagi, namanya qashar. Kenapa? Kalau jamak itu menggabungkan waktu sholat, kalau qashar itu meringkas rokaat sholat. Sekali lagi, kalau jamak itu menggabungkan waktu sholat, kalau qashar itu meringkas rokaat sholat. Meringkas rokaat sholat maksudnya bagaimana? Disingkat jadi setengahnya. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 3 jadi sapa muni siji setengah. 3 tetap 3, berarti yang boleh dikosor adalah hanya yang rokaatnya 4. Do you understand? Mau alasan apa lagi? Sakit nggak bisa, sibuk nggak bisa, saya nggak bisa sholat karena nggak mood. Ya sudah, kalau gitu rezekinya dibuat gak lancar. Kenapa ya Allah rezeki saya dibuat gak lancar? Gak mood. Gimana kalau gitu? Tapi sayangnya rasa cinta Allah besar sekali. Meskipun kita sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan perintah Allah, tapi
Allah masih berikan kasih sayang kepada kita. Itulah kenapa perjalanan Rasulullah ini menjadi perjalanan yang ikonik yang biasa kita sebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Adik-adik tahu lagu ini enggak? Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima. Oh nggak tahu. Oh iya berarti yang tahu cuma dikit. Ya udah tak ganti lagunya. Kalau lagu ini tahu nggak? Yang berlalu soba abu. Mantap. Kalau lagu ini tahu ya? Ya sudah. Ya udah. Kalau nggak tahu, pula sendiri aja yang nyanyi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya gak apa-apa, muni tahane tok ya ra apa-apa. Gini, biar kita semuanya bunyi sama-sama. Tahu lagu ini enggak? Ilahana ilahana. Tahu? Kalau nggak tahu ikut ininya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa? Ya Allah, yang ikut bunyi tak doakan cita-citanya tercapai. Ben dadi wong sugih. Muni. Ayo. Ini grup sholawatnya sekolah. Ilahana ilahana. Ayo. Ilahana ilahana. Ajzilana ata'ana. Wasyrah lana sudurana. Waghfir lana dhunubana. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Saya tadi bilang apa? Muni. M-U-N-I-N-I. Muni. Gini, tak bagi aja ya. Sebelah sini regu A, sebelah sini regu B. Coba regu A dulu. Regu A dulu apa regu B dulu? Yes. 1, 2, 3. Nilainya 70. Regu B. 1, 2, 3. Wa asyhadu. Tepuk tangan untuk regu B. Regu B nilainya 72. Gini aja biar suaranya adik-adik denger. Yang backing sing suara anak-anak ini meneng kabeh dhisik ya. Aku yang meneng, kula nggih meneng. Saya juga diam. Tinggal suaranya adik-adik nanti diiringi sama ini. Bareng-bareng. Bukan gini. Wa asyhadu anna bukan gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa? Ya. Ilahana ilahana. Ajzilana ata'ana. Wasyrah lana sudurana. Waghfir lana dhunubana. La ilaha illallah. Semuanya
Telak. Gimana ini sudah apa lanjut? Gini, kalau mau lama sampai besok. Kalau mau lama setelah Muhammad Rasulullah langsung gitu. Hah? Ulang. Mau? Emang kalau tak ulang mau tepuk tangan? Ya wes, tak ulang terakhir, lalu tepuk tangan nanti nggih. Coba sekarang semuanya tangannya diginiin semua. Semuanya. Sudah? Yang angkat tangan tak doakan bisa ziarah Madiun. Yuk. Sudah angkat tangan semuanya? Sudah? Yuk. Ilahana ajazillana ata'ana wa syarah lana sudurana wa ufir lana dunubana la ilaha illallah barang asyhadu asyhadu Muhammadar Rasulullah. Bentar ya, saya kan minta tepuk tangan ya. Entah kenapa kok rombongan kini kok wah! Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini kan Masjid Al-Islah, betul? Pagi hari ini rame. Entah di sholat-sholat biasanya jamaahnya rame atau tidak. Karena zaman sekarang saya tidak tahu, kan saya bukan orang sini. Banyak masjid bagus, apik bangunannya, nggak ada jamaahnya. Padahal masjid itu bangunan yang sudah pasti masuk surga tanpa hisab. Bagaimanapun bangunannya, kalau judulnya sudah masjid, dia sudah pasti masuk ke dalam surga. Ternyata masjid itu juga bisa mengajak siapa yang akan dia ajak masuk ke dalam surga. Ternyata masjid pun bersaksi, akan ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga bersamaku. Siapa dia? Yang pertama, yang senantiasa berinfak kepadaku. Di masjid ini ada kotak infak? Ada? Ada. Sudah ngisi? Belum. Yang belum, sisihkan sedikit. Biasanya kalau adik-adik sangu, misal contoh 5.000, 500 dari 5.000 saja itu sudah menandakan bahwa kita aware, peduli. Yang kedua, siapa dia yang akan masuk ke dalam surga bersama masjid itu? Yang senantiasa memakmurkanku. Ada sebuah cerita dulu pada zaman Rasulullah, ternyata ada seorang wanita namanya Ummu Mahjan. Siapa adik-adik? Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini itu orang yang senantiasa membersihkan masjid. Bahkan yang dibersihkan bukan masjid sembarang masjid, yang dibersihkan adalah Masjid Nabawi, masjid yang bahkan dibangun langsung oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah tidak mendengar suara Ummu Mahjan sama sekali. Akhirnya Rasulullah tanya ke beberapa sahabat yang sering ke masjid, Assalamualaikum, 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 Kom. Wahai sahabat, tahukah engkau kemana Ummu Mahjan? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Wahai sahabat, tahukah engkau kemana Ummu Mahjan? Saya tidak tahu Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mencari
Rasulullah mencari sahabat sing biasanya sobo ning gone masjid. Yang apa? Bosonya sobo itu apa? Sobo itu ya sobo lah pokoknya. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah sahabat yang sobo masjid. Apa ya sobo ya? Sering datang ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sahabat, tahukah engkau kemana Ummu Mahjan? Tidak tahu ya Rasulullah. Siapa tahu tanyakan kepada sahabat yang itu. Tanya, tahukah kemana Ummu Mahjan? Itu ya Rasulullah, Ummu Mahjan meninggal dunia. Meninggal dunia. Oke. Bahkan ketika Rasulullah menemui, itulah adik-adik, kebiasaan yang keluar dari lisan kita itu harus spontanitas yang baik. Maksudnya bagaimana? Coba jenengan lihat tadi pas kaget ada sebagian yang astagfirullah, la ilaha illallah, ya Allah, ono sing corot-corot. Itu spontanitas yang harus dibentuk. Ketika pertama kali meninggal dunia, lisan langsung otomatis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat nikmat, alhamdulillah. Melihat keindahan yang diciptakan Allah, masya Allah, subhanallah, boleh. Tapi yang keluar dari lisan itu kalimat-kalimat Allah. Jadi spontanitas. Ojo mau meneng tok. Baleni mana? Itu jeung Nabi Ummu Mahjan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, kok tidak ada yang mengabari saya? Kok tidak ada yang berkata kepada saya? Kok tidak pernah ada yang bilang ke saya kalau Ummu Mahjan meninggal dunia? Ya Rasulullah, Ummu Mahjan itu siapa? Dia bukan orang terkenal, bukan pejabat, bukan orang tersohor. Dia bahkan tidak dikenal oleh siapa-siapa. Ummu Mahjan itu hanya orang yang membersihkan masjid. Apa kalau bahasanya orang Sidoarjo? Marbot. Iya, marbot apa mabro? Marbot. Dia hanya orang-orang yang membersihkan masjid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sahabat, ketahuilah bahwa dia Ummu Mahjan akan masuk ke dalam surga bersama dengan Masjid Nabawi. Rasulullah langsung bergegas pergi ke makam Ummu Mahjan, sholat di sana. Terus setelah itu Rasulullah sholat bersama dengan sahabat, mendoakan secara langsung orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Jadi nyuwun sewu, saya ingatkan kembali, itu tingkah laku yang menjadi kebiasaan yang keluar dari lisan harus lafaz-lafaz Allah. Bahkan nyuwun sewu adik-adik, doa apalagi dari seorang ibu yang keluar untuk anaknya, ya Allah moga-moga anakku, itu selalu lafaz Allah, itu akan cepat diijabah oleh Allah. Makanya adik-adik jangan heran kalau ada lagu ya Allah lindungi, itu doa tulus dari seorang ibu. Tapi kan ya Allah, lah daripada nyanyi gak gena-gena, nyanyi ra karo-karuan, mosok anaknya di gudang tak kindung kan mending asma Allah. Jujur adik-adik, dulu saya tuh nggak hafal Asmaul Husna, dan saya males menghafalkan Asmaul Husna karena melihatnya sudah banyak. Hafalnya dari mana? Dari adik saya yang paling kecil ketika di Kudang. Tahu di Kudang ya? Apa ya? Di Kudang itu ditimang-timang. Bahasa Indonesia di Kudang itu ditimang-timang, dinyanyiin. Saya hafalnya dari situ. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Mu'min, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya
ya ya Fatah, ya Hop. Sekarang coba nggak pakai nada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, coba. Sehop, sabar. Yakin lisane muni ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atine nyanyi. Ayo coba, yuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atine nyanyi pora? Nyanyi. Karena apa? Karena nyun sewu, biasanya kita lebih cepat menghafalkan sesuatu pakai nada. Kebiasaan yang dibangun harus kebiasaan-kebiasaan yang baik-baik. Kenapa? Pengen keturunan yang baik, pengen adik-adiknya juga baik, maka pribadi kita juga harus baik. Itu juga pengen pasangan yang baik, harus dibentuk dari diri kita yang juga baik. Pengen keturunannya juga baik, maka harus dibentuk dari kita yang juga baik. Do you understand? Apa hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini? Adalah sebagai pengingat kita semua yang sering meninggalkan sholat, mari kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sebaik-baik contoh, sesempurna-sempurnanya contoh. Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Apa artinya? Muhammad adalah satu-satunya contoh. Jadi ada penulis namanya Michael Ishak, menuliskan di dalam bukunya, di antara 1000 tokoh paling berpengaruh di dunia, Muhammadlah yang paling berpengaruh. Apakah 1000 tokoh itu orang Islam semua? Bukan. Tapi ternyata di antara 1000 orang itu siapa yang paling berpengaruh? Adalah Kanjeng Nabi. Itulah kenapa kita harus meniru akhlaknya Rasulullah, apalagi kita sedang berkumpul di taman surga. Yang sedang kalian duduki ini taman surga. Kenapa taman surga? Karena taman surga adalah tempat yang digunakan untuk mencari ilmu, digunakan untuk mengaji. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku, di sana ada taman surga. Maka Rasulullah katakan ini taman surga. Coba sekarang semuanya tangannya diangkat gini, kayak tangan saya. Sudah? Sudah diangkat semuanya? Sudah. Sekarang coba tangannya diputar pelan-pelan. Muternya jangan gini. Gini. Muternya gini, ke kanan ke kiri. Ya Allah, yang ikut angkat tangannya tak doakan bisa ziarah Makkah Madinah. Bisa umroh. Ya Allah, yang gak ikut angkat tangan tak dunga nonton Mambu Basim. Ya Allah. Yuk. Tangannya diputar ke kanan ke kiri. Sudah? Sudah? Kiri. Diputar kanan kiri. Sudah? Sudah belum? Yang ibu-ibu nggak usah ikut, nggak apa-apa, takut asam urat ya. Yuk, ke kanan ke kiri, adik-adik saja. Sudah? Sudah. Kanan lagi. Agak tinggi lagi. Diputar ke kanan ke kiri, ke kanan, lebih cepat, pelan lagi, pelan, agak cepat lagi. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing, taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Saya bilang apa? Janggut. Tadi awal apa yang kalian pegang? Batuk. Kenapa? Kenapa kok pegang batuk? Kan kalau bilang janggut, kenapa kok pegang batuk? Hah? Karena contohnya batuk. Berarti kita lebih cepat menirukan yang dicontohkan daripada yang diucapkan. Kenapa kok pengen keturunannya baik, orang tuanya harus baik? Karena anak akan meniru apa yang orang tuanya lakukan, bukan yang mereka katakan. Mbak E ngomong ning gone anake, Dek, Mbak E ngomong ning gone adike, Dek, sembayang kono lho. Mbak E gak sembayang. Kira-kira adike sembayang apa mboten? Mboten. Setuju? Mari kita berikan contoh yang baik-baik untuk generasi yang lebih baik. Kepengen semuanya, kepengen anak-anaknya soleh-solehah, kepengen keturunannya soleh-solehah, kepengen pasangan yang soleh-solehah. Ini memang di depan perempuan ya,
Yang laki-laki di mana? Di sana. Oh, alhamdulillah. Pinter berarti. Karena requestan saya perempuan-perempuan di depan. Kenapa begitu? Ya nggak apa-apa. Kenapa kok nggak cowok yang di depan? Ya nggak apa-apa. Karena ya adalah pokoknya. Ya, yang penting jangan diiniin. Apa sih namanya? Shallu ala Nabi Muhammad. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk apa belum? Ini sudah apa lanjut? Ya sudah. Nanti adik-adik stay di sini terus ya. Saya tak pamit dulu. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Perjalanan Isra Mi'raj ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita semua. Semoga yang hadir di sini diberikan keluarga, diberikan cita-citanya semuanya tercapai. Diberikan pasangan yang soleh, amin, ganteng, soge, amin. Apalagi? Pemana? Yang senyumnya indah, amin. Jangan dilihat. Maka ini yang doa siapa Pak? Kula. Monggo kita berdoa semuanya bi barakatil Fatihah. Ada ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Semoga bisa sebentar. Boleh saya minta 1 orang? 2 orang? Boleh, sini sayangku. Satu orang aja, nambah 1 lagi? Boleh, sini. Boleh, 3? Ayo 1? Ya boleh. 3 ya berarti. 1 sini sayangku. Sini. Ini SMA berarti ya. Sini sayangku. 1 lagi sudah. Wes 2 tok. SMA KB. Dari SMA semuanya. SMK boleh. Sini sayangku. Sudah. 1, 2, 3. Sini sayang. Ada mic lagi? Nopal. Cek. Dengar enggak? Menyanyi dengar enggak? Cek. Enggak, saya ini minta 1 lagi. Ada enggak? Cek. Oke, yang ini dengar ya. Dengar ya adik-adikku. Sudah? Sini. Cek. Amit. Namanya siapa? Amatila Latifah. Hah? Amatila Latifah Putri Rohman. Amatila Latifah Putri Rohman. Panggilannya siapa sayangku? Tila. Kelas berapa, Dek? Kelas 11. Kelas 11. F3. F3. Iya. Iya. Sampean kok tingginya podo kayak aku, Tondo. Ya wes, F3. Kamu kelas namanya siapa sayangku? Amanda Naura Febrianti. Panggilannya? Naura. Kamu sayangku? Laila Natalia. Laila Natalia. Kelas berapa sayang? 12 MPLB 1. Oh, oke. Kamu sayangku? Lailani Sainara Mawati.
Siapa namanya? Rahma. Rahma. Nama panjangnya? Rahma. Oke. Sini sayangku, 4 orang sini. Dengarkan aku ya. Empat orang ini dengarkan saya. 4 orang ini dengarkan saya. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan, tak kasih 100.000. Kalau 2, 200.000. Kalau 3, 300.000. Tergantung berapa yang bisa dijawab. Dengan syarat yang pertama, tidak boleh ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu, pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Yang kedua, kalau dia salah tapi dia menjawab sendiri, dia akan tetap dapat sangu. Dengan konsekuensi tidak lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, asalkan dia menjawab sendiri. Setuju? Siap? Siap. Siap ora? Rahma. Oke. Ada Bu, Nyun sewu. Mic-nya mana? Siapa dulu? Home Pimpa. Yuk. Enggak usah, 1 aja. Ya wes. Siapa dulu? Kamu dulu sayang. Oh enggak mau, ya wes kamu aja. Oke. Kanan. Kanan lebih baik kanan. Kanan lebih baik kan enggak? Isi dhisik. Oke, 4 orang ini dengarkan aku. Pertanyaan pertama buat kamu. Siapa nama orang yang masuk surga bersama Masjid Nabawi karena dia sering Ummu Majan. 100.000 tepuk tangan buat kamu. Loh, sudah, nggak mau lanjut? Sudah apa lanjut? Dipakai mic-nya sayang kue, dipakai mic-nya. Sudah apa lanjut? Lanjut. 100.000 cukup apa lagi? Kirang. Emang rencana pengen beli apa? Itu kok enak ya? Emang rencana kamu pengen beli apa sayang? Boten kepikiran saya meneh-meneh mau. Boten kepikiran meneh-meneh mawon. Terus rencana uangnya buat sendiri apa kasihin ibu? Ya, nggih bagi-bagi. Bagi-bagi. Aku piro? Nggih. Loh, jenengan pelan ta? Ya wes, oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan 10 malaikat Allah. Masya Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tepuk tangan dulu. Saman mendengarkan aku toh tadi? Nggih. Mantap. Saman sudah kenal sama aku apa belum? Nggih, sampun. Kenal di mana kita? Niku. Berarti kamu belum pernah kenal? Nggih, pernah teng medsos pernah lihat. Oh, lihat. Nggih. Lihat kulo. Nggih. Alhamdulillah berarti sudah kenal. Nggih. Oke. Punya adik sayang? Boten. Anak terakhir. Oh, anak terakhir, punya kakak. Nggih. Cewek cowok? Cewek kali cowok. Cewek kali cowok. Oke, kamu anak terakhir. Nggih. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa nama suamiku? Oh. Ustadz Anas. Hah? Ustadz Anas, Gus Anas. Siapa sapa? Iya, sih. Iya, lali. Piye, Jal? Nggih, Gus Anas. Anas sinten? Mboten ngertos kula mboten niku bojone. Enggak. Nggak. Bukan, itu pertanyaan bercanda. Oke. Pertanyaan ketiga. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu mendengarkan aku tadi sayang? Nggih. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, Ya Allah. enggak gampang kok, itu tadi udah tak jelasin. Salat apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari kemungkaran, anil fahsya wal munkar. Gak apa-apa. Keburukan dan kemungkaran. Tepuk tangan dulu. Nggih, lanjut. Lanjut. Tenang aja. Terakhir, pegang ini. Hadap depan. Bilang, wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Ayo, sampun. Sampun. Wong gagah ngombene cap kaki 3. Larutan. Nggih, larutan cap kaki 3. Lo baleni. Ya, wong gagah. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Tepuk tangan dulu. Balik. Ngombeku. Nah, wes. Lho, mboten haiku lho, Kak. Mboten niki gantian kanca-kancane dhuweke mbok gawa mulih kabeh. Lho niku lho. Napa? Ini kita. Ini nih tak kasih yang baru. Itu di dalam sudah banyak sayangku. Niku enten berkah kan niku. Oh, bekasnya kula. Nggih. Oh, alah. Ono gidal ku Niki mlebu mawon. kabeh. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sami. Ngono mulai ngono. Wes mulai. Mau foto. Sini sayangku, tenang aja ya, kalian tenang aja. Jadi gini teman-temanku, kalau biasanya sama asisten yang pegang uang, cuman kebetulan karena saya kan ya. Jadi kesini kebetulan, maksudnya ini pengajian pertama setelah menikah, jadi agak gerubiak-gerubiuk karena di rumah masih ada acara. Agak gerubiak-gerubiuk, buru-buru kesini nggak bawa uang, akhirnya pinjam guru-guru dulu. Tolong Bu Guru, tolong disiapkan kalau misal uangnya ini kurang ya. Nggak apa-apa, nanti kalau tinggal aja. Nanti kalau ganti. Oke, sini. Siapa tadi namanya sayangku? Naura. Kamu lembut sekali Naura. Gak koyok sing pertama mau. Naura, cita-cita pengen jadi apa? Pengacara. Oh, Masya Allah. Lah kamu rencana. Tepuk tangan dulu. Kenapa Naura? Kok kepengen jadi pengacara, kenapa? Nggak tahu, suka aja sama hukum. Oh iya sama, aku juga nggak tahu. Terus rencana kamu besok jadi pengacara ya ngomongnya kayak gini toh Naura. Ya udah, pertanyaan untuk Naura, siapa nama ibunya Rasulullah? Aminah. Tepuk tangan dulu sayangku. Gampang kan? Pertanyaan pertama selalu gampang. 2. Jangan sulit-sulit. Enggak, tenang. Ayo tak kasih yang gampang. Berapa perintah Allah pertama kali tentang waktu sholat? 50. Tepuk tangan. Gampang toh? Gampang. Dredeg nih. Dredeg. Sudah kenal sama aku belum sayang? Sudah di sosmed. Di sosmed. Adik saya ngefan loh nih. Oh iya ta, Masya Allah. Kenapa kok ngefan? Kenapa? Gak tahu nih. Nggak tahu ya, sama saya juga nggak tahu. Ya udah, pertanyaan ketiga. Oke. Meringkas rokaat sholat adalah meringkas rokaat sholat adalah apa sih kalimatnya ya Allahu Rabb. Meringkas rokaat sholat adalah pengertian dari Meringkas nggih. meringkas rokaat sholat. Kosor. Tepuk tangan dulu. Berapa dapatmu berapa?
300.000 pegang. Ya Allah, aduh pengacara kurung mangan. Oh iya, wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Iya tepuk tangan dulu. Makasih Neng. Iya Neng, sama-sama. saya gak bawa HP pengen foto. Iya terus gimana? Lupa, kamu bawa HP ta? Iya. Terus gimana? Tapi itu udah di video kok ya. Nanti tinggal screenshot aja. Coba kita ke sana ya. Oke. Pengen pamer nih adik kula. Oh pengen pamer boleh. Ya udah. Makasih nggak Neng? Iya sama-sama. Salim Neng. Karo karek aku rek. Iya Rek. Makan ya sayangku. Oke sini. Mic-nya jelas nggak itu? Yo nggak jelas toh, kayak no kancamu. Sini sayang, tenang. Namanya siapa? Laila. Laila. Namaku juga Laila. Oke, cita-cita pengen jadi apa? Perawat. Perawat. Kenapa pengen jadi perawat? Gak apa-apa. Ya udah. Pertanyaan pertama, segampang aja. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abun Muntolib. Abdul Muthalib. Tenang sayangku. Ya wes gak apa-apa. Tak kasih ganti pertanyaan. Tolong bacakan niat sholat subuh. Usolli fardhu duhri. Usolli fardhu. Tenang, sabar, tenang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sini. Tenang, bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Sini sayangku. Tak kasih nih. Bilang, jangan lupa minum Jangan lupa minum larutan. cap kaki 3. Cap kaki 3. Tepuk tangan dulu. Paringi kancane. Pinter ya. Sini. Kasihin temennya. Oke. Pertanyaan buat kamu. Ini jangan sampai jauh dari mulut ya. Ini harus dicedekkan di mulut begini ya. Cita-cita pengen jadi apa? Guru. Guru. Kenapa pengen jadi guru? Aja jawab gak apa-apa. Adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Mantap. Oke. Karena apa kamu guru? Karena kamu guru. Tolong ajarkan kepada aku ada berapa rukun Islam? 5. 5. Apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bagi Orang yang mampu. orang yang mau. Berarti kalau nggak punya uang? Berarti minta didoakan. Hah? Minta didoakan. Berarti kalau nggak punya uang boleh atau tidak nggak haji? Boleh. Boleh. Tepuk tangan dulu. Oke. Sudah apa lanjut kamu sayang? Lanjut. Lanjut. Emang rencana uangnya pengen dipakai apa? Gak dibuat apa-apa. Gak dibuat apa-apa, gak sido tak kei sampean. Rencana uangnya dipakai buat apa sayangku? Disimpan. Disimpan. Buat apa? Buat beli. Buat beli. Beli apa? Sesuatu. Sesuatu apa? Oke, gini aja dek. Hafal Asmaul Husna? Hafal. Hafal, sampai selesai ya. 99, aku mau minum dulu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lupa ditanya. Ya Rahman.
Ya Rahman. Kamu biasanya pakai lagu apa? Ya Rahim. Oh, pakai itu. Ya Allah dulu. Ya Allah. Ya Diam semuanya ya. Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaini, ya Aziz, ya Jakbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alif, ya Qabir, ya Basir, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mumit, Mudil. Mu'id, ya Basir. Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Halim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Muhib, ya Muhib, ya Wasi, ya Hakim, ya Ya sudah. Tak paringi. 100.000 buat kamu. Tepuk tangan dulu. Koyo kancane ya. Koyo kancane. Jangan minta orang pintar. Iya. Gak gitu. Gak orang pintar. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Itu kan wong gagah. Saiki ngene. Burine kan gah. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Kan padha gagah ya toh? Saiki ngene. Ben orang ngelu larutan cap sekel 3. Muni. Ben orang ngeluh ngombene larutan cap sekel 3. Iya, tepuk tangan dulu. Adek, karena tasnya sudah habis, kamu tak kasih 100.000 lagi aja. Makasih. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang solihah. Yang hadir di sini semuanya juga bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apapun kondisinya, bagaimana. Kamu kelas berapa sayang? Kelas 7. Kelas 7. Berarti baru lulus SD nggih? MI bukan SD. Oh, iya MI. Oke, tak doakan. Kamu rumahnya mana rumahnya? Pasangan Pasangan Kulon. Ke sini naik apa? Diantar orang tua. Ya. Nanti bilang ayah sama ibu piye? 300.000 iki. Mah dapat uang dari Ningu Milaila. Oh iya. Ya nak, benar. Ya. Foto dulu yuk. Oh iya. Bayar tapi 300.000. Oh. Lagi sini. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Semoga yang ada di sini semuanya anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Cita-citanya tercapai. Diberikan keturunan kita nanti menjadi keturunan yang baik-baik juga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu yang Allah hormati, adik-adikku yang hadir di sini semuanya, semoga tetap diberikan kebahagiaan fitini wa dunya al akhirah, cita-citanya tercapai, diberikan keluarga yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Kaulah tatapul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum larutan